Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabika rasulika nabil ummi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azumat dzalika fi kulli waqtin wa hin. Para santri, wali santri dan pemirsa dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun Anda berada, bagaimana kabar hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan baik, terutama calon santri. Harapan dan doa saya selalu semoga kita diberikan rahmat, selalu dilimpahi keberkahan hidup, sehingga bisa menjalani tahap-tahap kehidupan, proses-proses kehidupan sesuai yang dikehendakinya. Para santri, wali santri dan pemirsa, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan pesantren modern Al-Amanah dan lembaga-lembaga yang ada di bawahnya. Yang pertama, apresiasi yang luar biasa, terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri, masyarakat yang mempercayakan pendidikan putra-putrinya pada pesantren modern Al-Amanah. Tidak mudah untuk mengambil keputusan mengantarkan putra-putri ke pesantren. Lebih tidak mudah lagi memutuskan di mana santri akan menuntut ilmu, pesantren mana yang dipilih, dan lebih sulit lagi adalah di masa pandemi yang seperti ini, di mana suasana psikologis merasa tidak aman, suasana ekonomi juga sangat terganggu, kemudian wali santri tetap mengantarkan putra-putrinya di pesantren. Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa. Bapak Ibu mendapatkan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkomitmen untuk bisa menunaikan amanah berupa seorang anak untuk dididik menjadi anak-anak yang bermanfaat, putra-putri yang soleh dan solehah. Amin. Yang kedua, kami pesantren modern Al-Amanah minta maaf yang sebesar-besarnya karena kedatangan para santri ini ditunda. Pertimbangan kami pada waktu itu hasil dari rapat para pimpinan, kita putuskan tanggal 12 Juli santri sudah harus masuk di pesantren. Segala persiapan sudah kita lakukan jauh-jauh hari. Persiapan fisik gedung sudah kita siapkan, kemudian kamar-kamar santri beserta almari, kasurnya sudah kita siapkan, kemudian masjid kita kejar dan hari ini juga sudah bisa ditempati.
Kemudian program-program ta'aruf, program MPLS juga sudah kita siapkan secara detail. Demikian juga prosedur kedatangan santri dengan mempertimbangkan protokol kesehatan juga sudah kita siapkan. Nah, dan pada waktu kita sedang berapat dahulu, perkembangan COVID-19 sedang melandai, bahkan di beberapa rumah sakit sudah kosong, sehingga kami memutuskan tanggal 12 Juli santri sudah harus datang. Tapi sekali lagi dinamika yang terjadi tidak sesuai yang kita harapkan. Ternyata setelah masyarakat melakukan berbagai aktivitas, walaupun sudah dicoba dikendalikan, ternyata COVID-19 melonjak kembali. Rumah sakit penuh, kemudian pemerintah terpaksa melakukan pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga melihat realita itu santri kita tunda kedatangannya sampai dengan tanggal 25 Juli. Pertimbangannya yang pertama, dinamika perkembangan COVID yang luar biasa, adanya penyekatan di berbagai daerah termasuk Sidoarjo, sehingga besar kemungkinan santri yang banyak datang dari berbagai provinsi akan sangat sulit masuk di Sidoarjo. Kita berdoa semoga tanggal 25 keadaan sudah membaik dan santri sudah bisa masuk di pesantren dan melakukan tugas sebagai seorang santri. Para santri, wali santri dan pemirsa, kendati demikian, dalam rapat beberapa waktu yang lalu kami memiliki plan B. Plan A ketika santri datang tanggal 12, plan B ketika santri tidak bisa datang pada tanggal 12. Nah, karena santri tidak bisa datang di tanggal 12, maka kita sepakat untuk menggunakan plan B. Artinya hari ini, Senin, santri tetap melakukan kegiatan masa ta'aruf MPLS, baik SMP bilingual terpadu maupun madrasah aliyah bilingual dengan cara daring. Jadi mulai hari ini sampai nanti menjelang kedatangan kalian tanggal 25, terus ada kegiatan daring dan ada penugasan-penugasan, sehingga memang secara formal kalian belum datang di pesantren, tapi secara substansi kalian sudah mendapatkan pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh para asatidz dan ustadzat dengan cara daring dari pesantren. Masa ta'aruf atau MPLS ini kita anggap sangat penting. Yang pertama, untuk menyiapkan santri. Tentu tinggal di rumah dan tinggal di pesantren dua hal yang berbeda. Di rumah semuanya serba mungkin mudah, makan mudah, mandi mudah, tidur mudah, tidak ada jadwal yang cukup ketat, dan pelajaran juga tidak cukup ketat. Tapi di pesantren yang pertama harus berbagi, mandi harus berbagi, tidur juga demikian harus dengan sekian banyak teman. Ya, kegiatan sudah terjadwal dari satu waktu ke waktu yang lain, terutama sholat jamaah. Para santri harus melakukan sholat jamaah
termasuk juga sholat duha, sholat malam, ini harus dilakukan setiap hari. Ini bagi santri yang belum mengalami akan merasa sangat berat. Nah, masa ta'aruf ini dimaksudkan untuk menyiapkan santri menjalani kehidupan baru di rumah yang baru dengan tradisi dan kegiatan yang baru. Diharapkan santri sudah tidak mengalami keguncangan psikologis. Yang kedua, masa ta'aruf ini dianggap perlu karena untuk mengenalkan tradisi dan kebiasaan di pesantren. Di pesantren ini setiap santri memiliki 7 kewajiban harian, termasuk diantaranya sholat jamaah, sholat duha, sholat malam, membaca Al-Quran, membaca buku, berbicara dengan bahasa yang kita anjurkan, kemudian membersihkan lingkungan. Ya, ada 7 kewajiban harian yang itu harus dilakukan santri setiap hari. Ukuran santri muti, ya, taat atau tidak, ya diukur dari seberapa jauh santri ini secara sungguh-sungguh mengamalkan 7 kewajiban harian itu. Maka masa ta'aruf ini diperlukan agar santri bisa merasakan, memulai bagaimana bisa melaksanakan 7 kewajiban harian dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, masa ta'aruf ini kita anggap sangat penting, bagaimana santri ini beradaptasi bukan hanya dengan lingkungan fisik, juga beradaptasi dengan lingkungan manusia yang ada di dalamnya, yaitu teman-temannya, kakak-kakak kelasnya, mulai SMP dan juga aliyah yang jumlahnya kalau laki-laki mungkin sekitar 1000, nah, kalau putri lebih dari 1000. Ini akan bagi anak tertentu ini akan sulit, bahkan ada beberapa kasus karena anak ini cukup di rumah cukup manja, sangat dilayani, tidak pernah mendengar kata-kata yang berbeda dari keadaan sekitarnya, maka dengan berkumpul dengan sekian banyak santri harus berhadapan, harus beradaptasi. Ada bermacam-macam daerah, santri datang dari bermacam-macam daerah dengan membuat tradisi, bahasa, kebiasaannya masing-masing, dan ini harus berinteraksi. Bagi sebagian santri itu sangat sulit, bahkan sampai berbulan-bulan. Tapi ada juga santri yang dengan cepat bisa beradaptasi, dalam waktu relatif cepat bisa mencari teman yang bisa dipakai untuk berbincang-bincang dan berbagi manakala ada suasana hati yang tidak nyaman. Maka masa ta'aruf diselenggarakan dalam rangka membantu para santri untuk beradaptasi dengan kakak-kakaknya, beradaptasi dengan para asatidz dan ustadzatnya, beradaptasi juga dengan lingkungan-lingkungan non-fisik yang lain. Juga tak kalah pentingnya adalah menyampaikan kepada wali santri, karena di awal tahun seperti ini peran wali santri sangat menentukan apakah santri itu cepat beradaptasi, memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah, atau sebaliknya adaptasinya lama, santri menjadi rapuh, pengen pulang, banyak menangis. Itu banyak ditentukan
oleh keteguhan dan kemantapan wali santri. Masa ta'aruf ini juga dimaksudkan untuk memberi informasi kepada wali santri bagaimana dan apa yang seharusnya dilakukan sehingga putra-putrinya tidak menjadi beban orang tua karena ada masa adaptasi yang terlalu panjang. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh wali santri yang pertama tentu niat yang tulus bahwa anak adalah amanah. Kita tidak bisa memilih anak seperti apa, rupanya seperti apa, kecerdasannya bagaimana dan seterusnya, kita tidak bisa memilih. Tapi itulah yang Allah titipkan kepada kita, maka mengirim putra-putrinya ke pesantren adalah bentuk dari penunaikan amanah. Dan amanah atau titipan itu nilainya tergantung apa yang dititipkan dan siapa yang menitipkannya. Dalam hal ini yang dititipkan adalah manusia, anak kita. Yang menitipkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita bisa menunaikan amanah itu sungguh adalah prestasi yang luar biasa dan pasti akan mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia kita dan juga di akhirat nanti. Yang kedua, wali santri harus memberikan contoh tentang keteguhan. Sebagian santri akan nangis, sebagian santri akan merasa kesulitan beradaptasi dalam antri makan, dalam berbagi tempat tidur, dalam mengikuti kegiatan yang bermacam-macam kesulitan tadi akan secara dramatis disampaikan kepada orang tua. Orang tua yang tidak memiliki pengalaman di pesantren atau sayangnya sangat besar kepada anak-anaknya akan merasa sangat terganggu dan bahkan sedih di rumah, selalu memikirkan putra-putrinya di pondok. Dan ketika ketemu akan diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang sedih, bahkan menangis, dan ini akan sangat berpengaruh terhadap putra-putrinya yang tinggal di pesantren. Maka orang tua yang teguh akan mensugesti putra-putri kita untuk juga teguh menghadapi masalah. Hal yang harus dihindari ketika wali santri berhadapan dengan santri, yang pertama jangan bertanya apakah kelasan atau tidak. Jangan bertanya banyak hal. Ketika santri menyampaikan hal-hal yang sangat dramatis, wali santri dituntut untuk diam dan mendengarkan seluruh keluhan itu dan ditampungnya di dalam hati. Syukur kalau itu bisa ditampung di dalam hati. Selesai anak itu mengeluh, kemudian diajak makan bersama atau semacamnya. Tapi kalau misalnya tidak cukup, tidak yakin hatinya bisa menampung itu, wali santri bisa komunikasi dengan para asatidz dan ustadzah baik di sekolah maupun di pesantren. Apa benar terjadi hal-hal yang disampaikan seperti disampaikan putra-putrinya? Sering kali pengalaman kita, sering kali benar yang disampaikan, tapi juga sering pula yang disampaikan itu salah, misalnya tidak kebagian makanan misalnya. Ini memang betul terjadi, pernah terjadi. Tidak kebagian makanan, kemudian tidak berani matur, sehingga ketika kita kumpulkan ada anak 20 atau 25 yang tidak kebagian makanan. Tapi juga sering juga
mereka betulnya tidak kehabisan makanan, hanya mereka tidak mengerti bagaimana seharusnya kepada siapa minta jatah makan itu dan pada jam berapa. Karena yang melayani makanan itu juga kakak-kakaknya, jamnya juga tertentu, kakaknya juga punya kegiatan, sehingga waktunya tidak seluruh hari. Misalnya makan siang jam berapa sampai jam berapa, makan malam juga demikian jam berapa. Itulah diantaranya kesulitan-kesulitan yang pasti dihadapi oleh putra-putri kita di awal tahun ajaran seperti ini. Para santri, wali santri dan pemirsa, barangkali itu informasi singkat tentang kegiatan santri yang seharusnya sudah datang pada tanggal 12, tapi harus datang tanggal 25, dan sekaligus kegiatan-kegiatan yang tetap kita laksanakan pada tanggal ini, bulan ini, yang berakhir ketika para santri nanti datang. Tapi kegiatan masa ta'aruf tatap muka akan bisa tetap selenggarakan nanti setelah kalian para santri datang di pesantren. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini menjadi informasi yang bisa menjawab beberapa pertanyaan. Harapan dan doa, harapan saya selalu kepada santri wali santri, doanya agar semua yang kami rencanakan berjalan dengan baik. Terima kasih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.